bukan dengan sikap kasar dan emosional. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan qalidul qablan fatu min hawlik. Al-ayat. Terakhir, satu apa? Satu, amanu, beriman artinya paham kebenaran. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan tanpa memahami kebenaran. Dua, wa'amilus sholihat. Pastikan setiap kegiatan kita niatnya benar, caranya benar. Jadi bekal pulang. Yang ketiga, tawasau bil haq. Mana dulu yang penting? Menerima nasihat, memberi nasihat. Mana dulu yang penting? Menerima nasihat atau memberi nasihat? Orang yang senang menikmati menerima nasihat, itulah yang bisa memberi nasihat. Pak, Bapak, sebaik-baik pertanyaan suami ke istri adalah, istriku, katakan padaku salahku. Katakan. Satu, ketiak bau Pak. Ya, tepat. Dua, ada masukan buat Bapak. Bapak tuh ngaji tuh bagus, tapi dari dulu cuma ina atau ina, nggak ada. Siap. Target 1 bulan ini nambah 1 surat lagi. Sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri. 3, Bapak tuh bagus, Bapak tuh sholatnya khusyuk kelihatan, tapi di rumah terus. Wah, bagusnya ke masjid, karena lelaki itu memang harus ke masjid Pak. Sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah pahalanya seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Kalau lelaki sholat di rumah terus, itulah yang disebut lelaki soleha. Pakai mukena aja sama saya. Ibu juga nanya sama suami, Bu, Pak, katakan apa masukan buat saya Pak? Bu, saya senang ibu tuh rajin pengajian, tapi kalau Bapak perhatikan yang sering ganti itu seragamnya, tapi kelakuan mah stabil. Cepat marah, cepat jengkel, uring-uringan. Cobalah Bu ditingkatkan, ada aja perubahan lah Bu. Yang kedua, ibu tuh kelihatannya kalau ke pengajian itu yang nambah tuh cicilan ya. Harusnya nambah iman, bukan hanya nambah ilmu. Dan yang ketiga, maaf Bu, maaf sekali Bu ya, nggak usah segala diberi. Papa lihat ibu kalau sudah punya keinginan tuh ngotot sekali, tapi kalau udah punya tuh jarang. Makin mahal, makin nyiksa loh Bu. Bu, ibu udah tahu nggak tas KW dengan tas ori apa bedanya? Kalau tas KW itu yang itunya nggak aslinya. Kalau cirinya waktu gerimis. Kalau ada hujan, hujan, set. Nah kalau tas kesini tuh pasti KW. Kalau tas yang mahal, hujan. Lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala gitu. Udahlah Bu, nggak usah maksain diri, ingin kelihatan keren, awet muda. Just the way you are Bu. Terima apa adanya, jangan takut tua, dan ibu udah tua ya. Jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Saya lihat ibu kelihatan ada sesak nafas, karena ibu ingin kelihatan langsing, tahan nafas terus. Jadi aja migrain. Udah Bu, apa adanya. Dan kecantikan wanita mah bukan dari tahan nafas, tapi dari keikhlasan. Berani ngomong gitu Pak? Gak berani lagi ya. Terakhir, penutup, kunci orang akan beruntung adalah tawasau bis sabr. Ini Pak, sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Semua kerusakan diawali dengan ketidakmampuan menahan diri. Tidak mampu mengendalikan diri. Kita harus berterima kasih itu ke Pak Ahok ya. Pak Basuki Cahayapurnama apa? Karena dengan adanya beliau ya, banyak hikmah, benar? Kita bisa belajar bahaya lisan. Bagaimana dengan lisan yang kurang terjaga bisa jadi masalah besar bagi dirinya dan bagi yang lain, betul?
Kita doakan mudah-mudahan Pak Ahok bisa syahadat dan bisa jadi Muhammad Ahok atau Abdullah Ahok. Gak apa-apa kita doakan begitu, tidak ada salahnya. Umat Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya baik untuk umat Islam saja. Bagaimana kalau orang tidak bisa mengendalikan diri jadi masalah? Makanya ibu bapak, kata kunci latihan, kendalikan diri. Sabar dalam apa? Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Di sini tarawih berapa rakaat? Jujur, mendingan 11 atau yang 23? Banyak yang pengen 11 Pak. Ibu, kalau sholat imamnya ingin yang panjang atau yang ringkas? Tuh itu Pak, jadi kita menderita makin panjang sholat imam. Harusnya kita nggak bisa ngaji panjang, cari imam yang bacaannya panjang. Jadi kebagian pahalanya itu yang sabar. Coba, kalau punya uang 120.000, jujur, mana yang disedekahkan? 20.000 ya. Ditambah rezekinya jadi 3 lembar 125.000, mana yang disedekahkan? 5.000. Bagus, jelas harapan tingkat kesabarannya. Jadi sedekah 20.000 teh menderita Pak, karena nggak ada lagi yang lebih kecil. Tekniknya begini, halo. Ini senyumnya senyum menjiwai nih hadirin. Bu, Pak, kalau mau sedekah ambil yang tergede, ambil. Masukin. Kita kan pasti maunya yang kecil ya. Ambil yang wow, dijamin nanti menyesal. Ketika sudah tahu betapa balasan dari Allah akan datang. Kenapa saya enggak dari dulu senang sedekah? Kalau punya uang tuh Pak, mumpung ada uang, jangan ragu-ragu, itulah yang sabar. Jangan ragu-ragu, keluarin aja. Demi Allah tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Nah itu perlu kesabaran Pak, ngeluarin yang besar-besar, karena kita mau yang kecil-kecil aja. Juga kalau sholat, pasti maunya yang ringkas. Allah Akbar, alhamdulillah. Ya kan udah belum Fatihahnya? Kayaknya udah nih ya. Perasaan udah deh. Yang sebelahnya udah ruku, berarti udah kan? Allah Akbar. Coba kayak gitu tuh sholat gak salah. Lagi ruku baca atahiyat. Salah. Untuk ada yang tersemi Allah. Ini ciri-ciri kurang sabar kita. Astagfirullahaladzim. Dan itu merasa bersalah kayak gitu tuh. Ini nggak sabar. Coba Bu, Pak, kalau ingin ditolong oleh Allah, kalau saya lihat dari depan ini kan wajahnya wajah banyak masalah ya, terutama daerah sini nih ya, apalagi yang ini nih hadirin. Kalau masalah itu jangan takut, karena masalah itu nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu nggak ditolong oleh Allah Pak. Jangan takut. Seperti punya istri galak, jangan takut. Takut itu kalau nggak ditolong oleh Allah, itu yang bahaya dalam hidup. Karena kalau Allah sudah nolong, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Allah enggak ada yang bisa nolak. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak Pak, baca tartil, apalagi paham artinya, dijamin sholat itu jadi nikmat. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal. Allahu akbar. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, limpahi dengan rezeki yang berkah. Wahdini,
tuntun saya ya Allah, berikan petunjuk-Mu. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu anni, hapuskan semua dosa dan aib saya ya Allah. Allahu Akbar. Sholat seperti itu Pak, dosa diampuni, benar, dilimpahi karunia, Masya Allah. Itu doa terbaik yang diapit 2 sujud adanya dalam sholat. Kalau sabar, ayo kalau ingin memperbaiki urusan, perbaiki sholatnya, setuju? Bu, Ibu, ingin suami soleh, gimana? Sing sabar dan perbaiki sholat, ya. Gak bisa diakalin suamimu, gak bisa. Mau dandan stakar kebab gak ngepek. Ibu ke salon tiap menit gak ngepek. Ibu mau ganti baju gak ngepek. Yang berefek itu cuma satu, Allah ngebalikin hatinya. Andalkan Allah aja. Jangan suka menghibah sama suami, gak ngepek ya. Menghibah sama Bapak juga gitu ya Pak ya. Jangan takut sama istri Pak ya. Penyakit ini terlalu berharap ke ini, penyakit ini terlalu takut ke ini, jadi gak ada yang bahagia. Kan ada sebuah kerajaan tuh, suami yang takut istri pindah ke kanan saya. Ada pindah tuh Pak semua. Raja kecewa, semuanya takut istri, kurang iman semuanya. Tiba-tiba ada satu yang tegak ke kiri. Saudara satu-satunya lelaki yang berani ke kiri, katakan bagaimana? Saya disuruh istri saya Pak. Gitu tetap aja kurang iman. Kenapa Bapak ketawanya enak? Saya ketawain diri sendiri. Sing sabar, sabar menjauhi maksiat. Maksiat itu ya kayak nanam pisau, nanam paku, nanam beling. Tepat di tempat yang mau kita injak Pak. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita bakal nginjak tuh. Karena semua kemaksiatan itu pasti balik ke kita. Dan maksiat itu menampakkan indah sesuatu yang buruk. Dan senangnya nafsu ini sedikit dibanding resikonya. Es krim itu enak, sedikit, sebentar. Coba makan es krim 1 drum, dijamin kita yang ada di dalam drum. Orang yang berbuat mesum, zina dan sebagainya, itu dibikin sebentar oleh Allah kesenangannya. Tapi aibnya, dosanya bisa tidak akan berhenti di dunia, bahkan bisa sampai ke akhirat. Makanya harus sabar. Tidak. Mata melihat, tidak. Astagfirullah. Karena kalau mata nggak sabar, udah jadi kesananya dosa. Mau beli sesuatu, tidak. Kenapa ini jam mahal, perlu yang 75 juta, mau apa? Kecepatannya sama. Dan kalau kita yang pakai jam mahal nggak ada yang percaya, udah pakai jam biasa aja. Halo Ibu, jelas? Nggak usah banyak gaya, hidup just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Sabar. Pas mau merokok, buat apa saya merokok? Saya diperbudak rokok? Tidak, astagfirullahaladzim. Saya tidak boleh ngasih contoh buruk buat anak-anak saya. Matiin, daripada saya bakar, lebih baik saya sedekahin. Itu sabar namanya Pak. Orang yang sabar ketika mau berbuat dosa, tahan, pilih yang Allah suka. Lolos dari perbuatan dosa akan ada nikmat tersendiri. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Jangan suka kebanyakan nulis di status ya. Sedih. Apa? Kemarin mudik macet. Mau apa? Segala disebutin, makin banyak ngadu ke orang, makin tidak ridho ke takdir. Makin tidak ridho ke takdir itu capek hidupnya. Nih Bu, Ibu, mau tahu rahasia sabar? Saya kan udah nyobain ya. Dihina rame-rame udah, dikucilkan udah. Tenang aja, mau tahu rahasianya? Ini rahasia nih. Nih rahasianya adalah sing yakin ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kena jendela, ini izin Allah.
Ada santri Pak makan di sebuah restoran yang jaganya tuh cakep, jadi ngeliatin aja begini ke itu tuh tanpa dia sadar kan berdosa. Padahal dia sama istrinya. Ada maghrib berkumandang mau ke musola, nabrak pintu kaca Pak. Di sana ada tulisan awas kaca. Cibet ke sini. Langsung dia ingat, ini izin Allah nih. Allah tahu mata saya tidak terjaga, akibatnya saya nubruk kaca. Begitu. Apapun yang terjadi, izin Allah, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan, dan pasti karena dosa kalau ini keburukan. Jelas Bu? Kalau anak rewel, ini izin Allah. Boleh jadi karena saya belum jadi ibu yang baik, astagfirullah. Bapak juga begitu. Jadinya setiap ada kepahitan, bawanya ini pahit izin Allah, diundang karena dosa saya, maka saya harus tobat. Rasakan, jadi beda nanti hasilnya. Makanya apapun yang terjadi, lagi duduk misalkan tiba-tiba ada atau kita ada yang menghina, memfitnah, izin Allah. Pasti ada kebaikan di balik semua fitnah ini. Saya harus mendoakan kebaikan sama yang memfitnah saya. Saya dapat pahala, saya dapat evaluasi diri, dan tiba-tiba pribadi kita menjadi sabar. Karena justru musibah itu adalah pembuka karunia yang lebih besar. Ingat, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu ada nikmat yang besar kalau kita menghadapi musibah dengan kesabaran. Musibah itu seperti jerawat di tubuh, pasti kecil dibanding dengan nikmat yang ada. Kalau sabar, maka nikmat yang besar akan didapatkan. Makanya sing salabar ya. Bu, Ibu, kenapa sih ketawanya gitu? Sing sabar, sabar, sabar. Dan nggak usah diomongin, sabar, sabar. Itu ciri-ciri nggak sabar. Izin Allah pasti ada hikmahnya, pasti sudah diukur, pasti ada kebaikan. Ini diundang oleh dosa saya harus tobat. Tobatlah yang akan membuka banyak karunia. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Terbayang jikalau di Banda Aceh ini semuanya mencintai kebenaran, semuanya mengamalkan kebenaran, semuanya saling mengingatkan dalam kebenaran, dan semuanya bisa menahan diri, lisan, sikap. Insya Allah ini akan menjadi kota yang penuh berkah. Nah, mudah-mudahan itulah saran hikmah dari surat Al-Asr, bahwa orang yang beruntung adalah yang paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan senantiasa bersabar dalam menyikapi segala hal. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya lihat Aceh sekarang sudah jauh lebih baik, lebih berkah dibanding dengan waktu zaman sebelum tsunami ini.